teman-teman di studio. Saya udah minum, jadi saya bisa balik lagi. Kita tadi teriak-teriak merayakan kemenangan Indonesia, ini kemenangan kedua atas Filipina. Bang Bes, 1-0, walaupun memang sangat tipis dan sangat ketat, tapi kemenangan tetap kemenangan. Kemenangan adalah kemenangan, dan Indonesia berhasil melewati ujian kedua. Di mana tadi ada ujian kedewasaan, saya lihat ujian kesabaran karena mencetak golnya pun agak sulit. Dan membutuhkan skema permainan dari bola mati, dari lemparan ke dalam yang akhirnya berhasil meruntuhkan tembok kokoh dari Filipina pada malam hari ini. Kalau Stoke City dulu punya Liam Delap, ini Indonesia punya Robbie Darwish, dan senior punya Arhan. Robbie Darwish dan M. Arhan, ulti mereka. Tapi memang hal ini sah-sah saja dilakukan kan Bang Bes? Ya, namanya lemparan ke dalam adalah bagian dari bola mati. Jadi ini juga salah satu kunci, dan kita tahu selama 4 tahun terakhir ini rutin digunakan oleh tim nasional melalui Pratama Arhan, dan berapa kali bahkan di Piala Asia kita malah berhasil mencetak gol kalau nggak salah ke gawang Jepang waktu itu berkat skema ini karena dapat gol Sandy Walsh kalau nggak salah. Dan hari ini pun membuktikan lagi bahwa lemparan ke dalam bisa jadi solusi ketika ada kebuntuan. Karena kita tahu babak pertama tadi Indonesia sedikit kesulitan, di mana kita lihat Filipina lebih percaya diri, lebih punya inisiatif pada babak pertama. Oke, Bang Bes, sebelum saya mau ngobrolin soal pertandingan, kita lihat ini kayak pemain cadangan dari Indonesia ini tampaknya sedang lari nih. Bang, palanya bang. Nah, dia belum potong rambutnya gondrong ya. Ya. Gimana Pak Erik komentarnya setelah kemenangan lawan Filipina ini? Ya, hasilnya tetap 3 poin. Kita menguasai hampir 67%. Jadi kan dominasinya cukup maksimal. Kita 17 kali menendang ke gawang, 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri. Jadi artinya ya memang nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan gitu ya. Jadi kalau lapangan tengah, belakang maksimal, tapi ke depan kita harus tambah lagi tadi. Itu kalau pendapat saya. Jadi tapi apapun ya menang 3 poin gitu. Dan tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Filipina punya peningkatan sepak bola yang luar biasa. Kita harus siap-siap juga terus meningkatkan. Kalau kita lihat juga seperti Kakang tuh main di Persib, Kadek main di Bali United, Doni, Raihan main di Persija, Arhan main di Arema. Artinya ya jam terbang yang sudah diberikan Liga, saya apresiasi. Karena itulah kenapa saya selalu bilang 7 pemain asing di Liga cukup. Kita harus tetap memberi kesempatan pemain lokal, terutama yang U23, biar ada regenerasi buat tim nasional ke depan. Pak Erik, netizen banyak yang ngambil ini Pak. Di Rotan kita ketemu katanya anak emasnya AFC yang menurut Pak Erik gimana? Tadi Pak udah ngomong, masih diulang lagi. Saya sampaikan pengamat, ada yang pesimis, ada yang optimis, netizen ya seperti biasa, tapi saya mengapresiasi supporter tim nasional yang dari grassroots, yang datang ke stadion, yang memang memberikan dukungan ketika tim menang dan tidak dalam kondisi maksimal. Supporter real tim nasional gitu. Dan saya sudah sampaikan tadi pagi, kalau mau hujat ya saya hujat PSSI, kita biasa dihujat kok Pak Marji ya. Tapi jangan hancurkan tim nasional, jangan hujat pemain, belum apa-apa menghujat pelatih. Kan akhirnya kita ini selalu dipecah belah gitu. Justru beri dorongan tim nasional kita maksimal supaya mereka bisa, ya kan? Misalnya kayak pertandingan hari ini, apapun 3 poin. Nah jangan, kasihan anak-anak U23 ini udah bermain maksimal, nanti sama Filipina 1-0 gitu kan. Akhirnya kan itu menekan, kan justru kita harus apresiasi apapun 3 poin gitu kan. Nah itu saya rasa kembali kita bukan mau memanjakan tim nasional kita, evaluasi tetap kita ada Pak ya.
tetapi ya kembali kita harus benar-benar menyatukan bangsa kita, ya itu yang saya pesan gitu. Pak Erik, lawan Brunei, Pak Erik bilang bukan tolak ukur menang 8-0. Untuk Benar kan? Iya, untuk lawan Filipina ini jadi tolak ukur apa enggak nih Pak Erik? Kan saya udah sampaikan, menang 8-0 lawan Brunei bukan tolak ukur, walaupun kalau dilihat beberapa pertandingan sama Brunei kan kita menangnya kalau nggak salah 2-0, 2-1 kalau tidak salah ya, beberapa tahun terakhir tiba-tiba kita menang 8-0. Tetapi itu yang saya bilang kenapa saya kemarin menghampiri makan malam tim nasional U23, saya sampaikan ayo fokus karena yang 8-0 sudah lewat gitu. Jangan sampai nanti kita jumawa besar kepala, 8-0 lawan Filipina yang biasa dibantai 3-0, 4-0, udahlah, ya kan? Buktinya sampai terakhir Filipina bisa menyerang balik. Nah ini yang kenapa fokus permainan kebersamaan tim itu menjadi penting gitu. Dan fighting spirit tadi saya lihat kan masih terus pemain kita sampai akhir menjaga. Artinya sebenarnya di hari ini bisa menang lebih banyak ya Pak? Ya tadi 67% penguasaan bola, 17 tendangan, 7 yang ke gawang. Ya tapi kita mesti apresiasi kiper Filipina ya sangat bagus. Jangan-jangan ditarik ke Liga Indonesia juga nanti. Karena bagus kipernya emang kan, ya kan? Waktu lawan Malaysia juga bagus ya. Kalau dari 1-10 rating untuk timnas hari ini berapa? Nggak usah nilai-nilai, yang penting support. Pak Erik, update Mauro gimana Pak Erik? Hah? Mauro Silvestra Dalam proses masih di pemerintah belum mendorong ke DPR, nanti kita tunggu ya. Kalau EPA persiapannya seperti apa Pak? Saya nggak tahu, tanya ke Liga, tanya Pak Ferry, tanya ke Liga ya. Tadi kehadiran Coach cukup ya. Patrick, Pak Erik. Kehadiran Coach Patrick ini menegaskan bahwa ada kesempatan pemain timnas U23 untuk ditarik ke Tanya Coach Patrick, saya bukan pelatihnya. Oke, itu pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengapresiasi penampilan timnas meskipun hanya menang 1-0. Kalau Bang Bes mengapresiasi penampilan dari timnas pada malam hari ini? Tentu patut kita apresiasi karena tidak ada kemenangan yang mudah, tidak ada kemenangan yang datang dari hadiah. Ini semua diperjuangkan oleh tim nasional Indonesia, apalagi babak kedua. Saya melihat pertandingan semakin keras, pertandingan semakin intens. Babak pertama memang Indonesia unggul 1-0, tetapi saya melihat inisiatif permainan ada pada Filipina. Tapi babak kedua Indonesia berhasil menjawab keraguan masyarakat mungkin pada babak pertama, tetapi babak kedua Indonesia muncul dengan peluang-peluangnya dan berhasil mengunci kemenangan 1-0 tadi dengan pertandingan yang sangat baik, dengan cara bertahan yang sangat baik. Ada peluang juga tadi dari Filipina, tapi mereka tidak berhasil mencetak gol. Filipina tadi kalau kita lihat, kalau kita bicara di awal ketika melawan Malaysia, mereka masih menunggu dan juga counter attack. Tapi tadi inisiatif pressingnya itu sangat terlihat di 20 menit awal. Ya, mereka punya inisiatif babak pertama, mereka bermain lebih percaya diri, justru mereka yang lebih berani pegang bola pada babak pertama. Sampai gol terjadi, akhirnya Filipina bermain lebih ke belakang setelah itu, dan pada babak kedua Indonesia akhirnya yang lebih mendominasi. Masuknya Jens Raven juga memberikan warna yang berbeda untuk tim nasional Indonesia, walaupun banyak yang mengkritik Hoki Caraka, tapi menurut saya performa dia tidak jelek-jelek amat lah. Tadi saya Bang Bes di awal sempat mengatakan soal transisi, menyoroti soal transisi. Bagaimana tadi diperankan oleh anak-anak di lapangan? Ya, luar biasa karena kita lihat Indonesia hilang bola tadi, mereka langsung melakukan press di tempat. Dan juga serangan-serangan balik Filipina tidak berarti banyak karena walaupun bermain baik sebagai tim, Filipina masih kalah kualitas individu daripada Indonesia. Itu yang membuat Indonesia unggul? Yang membuat Indonesia unggul adalah mereka punya kunci lemparan ke dalam tadi. Itu sebenarnya kunci kemenangan pada malam hari ini pada babak pertama. Dan pada babak kedua Indonesia menunjukkan kedewasaannya. Mereka bermain lebih sabar, mereka bermain lebih menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola juga dimenangkan oleh Indonesia. Dan kita lihat beberapa pelanggaran-pelanggaran cenderung kasar kalau saya lihat pada pertandingan kali ini dari pemain-pemain Filipina. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana peluang-peluang dari timnas, meskipun tadi cuman ya gol dari lemparan ke dalam, tapi peluang-peluang timnas ini kan cukup banyak, Bang Bes, dan juga sama dengan pertandingan melawan Brunei kemarin. Di sisi kanan menjadi heavy-nya tuh di situ. Ya, patut kita apresiasi juga peran dari pelatih karena babak pertama tidak terlalu bisa menunjukkan keunggulan, tetapi pada babak kedua kita lihat langsung berubah drastis. Indonesia yang kita tunggu, Indonesia yang kita anggap sebagai unggulan justru ada di babak kedua, dan itu menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa ya.
Ini membuktikan bahwa Indonesia siap untuk tantangan berikutnya, baik itu Malaysia atau lawan dari grup sebelah. Salah satu yang mungkin jadi catatan saya adalah soal finishing, Bang Bes. Tadi Yes. banyak sekali peluang tapi hanya 1 gol. Bagaimana melihat ini? Finishingnya sebenarnya sudah cukup bagus dilakukan karena beberapa finishing dilakukan dari dalam kotak penalti. Kita juga harus tetap apresiasi peluang-peluang Indonesia yang datang dari luar kotak penalti. Ya. Keberanian gelandang-gelandang Indonesia, baik itu Arhan, Robi, dan juga Rekan Hanan yang kadang melakukan tembakan jarak jauh. Ini bisa jadi kunci nanti pada masa yang akan datang ketika striker tidak bisa, sayap tidak bisa. Tetapi gelandang yang datang dari second line dan melakukan finishing itu juga bisa jadi kunci. Saya setuju dengan itu karena kalau kita lihat di Arkan Fikri kemarin ini berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti dan tadi beberapa tendangan pun dari luar kotak penalti itu shoot on target, Bang Bes. Ya, keberanian gelandang Indonesia ini luar biasa, kita patut apresiasi pada pertandingan kali ini. Tetapi yang masih saya tunggu sebenarnya adalah sayap-sayapnya. Ini mungkin di pertandingan berikutnya semoga bisa lebih baik lagi. Seperti Rahmat Arjuna, saya melihat di pertandingan 2 pertandingan terakhir belum bisa menunjukkan Rahmat Arjuna yang kita biasa lihat di Bali United. Rehan Hanan juga bermain cukup baik, tetapi masih bisa lebih baik lagi. Dan juga mungkin Hoki Caraka yang hari ini kita tunggu-tunggu performanya, mungkin belum keluar sepenuhnya. Oke, ini saya sudah di calling, tampaknya konferensi pers sudah akan dilakukan oleh tim pelatih Gerald Van der Berg. Kita akan saksikan bersama apa yang dikatakan oleh pelatih timnas U23 Gerald Van der Berg. Silakan. Ya, itu ternyata konferensi pers dari Filipina karena kalau saya lihat ini para pemain sedang menemui para penonton yang sudah menyemangati. Tadi ada Ultras Garuda yang tadi ada seperti Chen nyanyian sepanjang pertandingan. Bang Bes, tapi kalau bisa kita lihat babak kedua tadi Bang Bes menekankan soal kedewasaan dari tim. Berhasil mempertahankan keunggulan itu yang menjadi dewasa? Ya, berhasil mempertahankan keunggulan itu adalah bukti kedewasaan. Kita lihat tadi berapa kali blok yang dilakukan oleh pemain Indonesia dalam fase defensif. Itu patut kita apresiasi. Filipina bukan tidak ada serangan, mereka mencoba menyerang. Mereka coba mengeluarkan aksi-aksi individu juga. Tetapi Indonesia bertahan lebih baik, lebih disiplin. Dan yang menjadi pembeda juga pada babak kedua menurut saya adalah kecepatan bola. Ya. Kecepatan passing, intensitas passing Indonesia naik 2-3 level menurut saya di babak kedua. Ini yang membuat saya berpikir bahwa ini adalah pembeda sesungguhnya pada babak kedua. Intensitas passing, aliran bola lebih cepat. Akhirnya saya lihat Filipina tidak bisa mengikuti. Tapi peningkatan itu apakah dikarenakan karena Filipina juga sedikit menurun, Bang Bes? Karena kalau kita lihat tadi high press dilakukan, tapi babak kedua mereka menunggu di setengah lapangan. Ya, ada 2 faktor saya lihat kenapa Indonesia bisa meningkatkan intensitas passing. Pertama tentunya Filipina yang mengendorkan pressure-nya. Jadi Indonesia gelandang-gelandangnya sekarang jadi lebih leluasa. Terus yang kedua adalah faktor dari pelatih. Pelatih pasti melihat Indonesia tidak terlalu gas di babak pertama dan babak kedua akhirnya masuk gigi 2, gigi 3 untuk kecepatan aliran bola. Tadi Bang Bes ingin melihat bagaimana Hoki Caraka bermain. 40 menit diberikan kesempatan, beberapa peluang tadi bahkan satu akselerasi di sisi kanan yang nyaris membuahkan assist. Mungkin banyak orang yang akan melakukan kritik kepada dia, tetapi menurut saya kita biarkan dia berproses. Menurut saya tidak jelek tadi permainannya dia, ada beberapa peluang yang dia ciptakan. Mungkin saran untuk kedepannya adalah dia lebih banyak ada di posisi nomor 9 untuk menunggu bola, untuk bergerak di sekitar area situ daripada menjemput. Saya melihat dia di babak pertama beberapa kali dia turun ke tengah, turun bahkan ke area dekat lingkaran itu untuk menjemput bola. Menurut saya itu sangat disayangkan. Salah satu yang membedakan dengan Jens Raver kemarin adalah Jens Raver menunggu di kotak penalti. Yes. Tapi tadi beberapa kali dia turun ke kanan juga, Bang Bes. Yes, Jens Ravan kelebihannya adalah positioning seperti yang kita bahas di babak pertama. Dia punya positioning yang sangat bagus, dia bisa baca arah bola dari mana. Tetapi ya sama seperti Hoki, Jens Ravan juga masih butuh waktu.
Jan Seravan juga masih butuh berkembang, jadi kita biarkan mereka berkembang dulu di klub mereka masing-masing dan di tim nasional. Bang Bes, salah satu juga yang membedakan dengan pertandingan Brunei kemarin adalah soal pergantian. Yes. Ini tampaknya Gerald mendengarkan saran dari Bang Bes nih, berhati-hati untuk bisa mengganti Sepertinya pemain. dia menonton live reaction kita. Karena kita waktu itu sedikit mengkritik kenapa melakukan pergantian 4 pemain sekaligus di pertengahan babak. Walaupun Indonesia sudah unggul 7-0, tapi tetap peraturan adalah peraturan. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan 5 kali atau 5 pemain, 3 slot dan 5 pemain. Dan hari ini sangat hati-hati saya lihat. Satu pergantian karena dia tahu seberapa penting pertandingan kali ini dan seberapa penting juga masa recovery untuk pemain. Jadi dia hati-hati, dia melihat, dia takut ada pemain mungkin yang cedera tidak bisa dia ganti pada sama seperti pertandingan sebelumnya. Ketika Frankie Misa, Jan Seravan dan juga tadi ada Detan yang masuk, apakah itu merubah intensitas tempo permainan dari timnas? Ya, saya lihat khususnya Victor Detan karena beberapa kali setelah dia masuk serangan-serangan Indonesia sekarang lebih banyak dari sisi kanan. Dimana ketika Rehan Hanan bermain, serangan memang dari kanan, tetapi yang dilakukan oleh fullback. Ketika Victor Detan masuk, serangan dari kanan, serangan pure dari sayap. Seperti itu, bedanya itu dari aja. sayap. Dan tadi salah satu pemain yang saya highlight adalah Akan Fikri. Ini pemain yang sangat luar biasa, di tengah sangat tenang, bagaimana mendistribusikan bola, bagaimana dia mengontrol. Ya, kita harus berterima kasih kepada Liga Indonesia yang berhasil melahirkan dia, khususnya Arema Indonesia. Kenapa? Karena dengan kompetisi yang rutin yang dia mainkan, menit bermain yang dia dapat, akhirnya yang metik buah dari kerja keras dia di klub adalah tim nasional tentunya. Jadi menurut saya harapannya kedepannya akan ada Arkan Fikri yang lain yang bisa lahir dari Liga Indonesia berkat regulasi maupun bukan regulasi. Arkan Fikri menjadi man of the match untuk saya. Bagaimana dengan Bang Bes? Kalau saya kiper Filipina. Kiper Filipina Karena kiper Filipina berhasil menahan beberapa serangan-serangan Indonesia. Oke. Tapi kalau untuk orang Indonesianya pada malam hari ini saya akan memilih Robby Darwish karena perannya dia tidak bisa dipungkiri. Berapa kali juga saya lihat tadi bertukar posisi Robby Darwish dengan Tony, dengan Arkan Fikri. Menurut saya sangat cair lah permainan Indonesia kali ini. Bang Bes, tahan dulu, kita akan saksikan ini para pemain sedang menuju ke tribun La Grande setelah tadi sudah menghampiri tim dari Mungkin ataupun siap supporter menghampiri dari. kita mungkin. Waduh. Ini tampaknya dijaga oleh steward. Para pemain berterima kasih karena kemarin waktu lawan Brunei mereka tidak keliling lapang ya. Ya mungkin juga karena ketika berhadapan lawan Brunei jumlah penontonnya tidak banyak, Glenn. Ya. Dan hari ini kita bisa lihat hampir di seluruh sudut, walaupun tidak full, ada supporter-supporter yang menunggu, ada keluarga-keluarga, ada bendera-bendera yang ingin dibentangkan, ingin diperlihatkan kepada para pemain untuk menunjukkan kebanggaan mereka terhadap tim nasional Indonesia. Dan kita harapkan nanti hari Senin semakin ramai lagi, apalagi kita akan melawan Harapannya Malaysia. momentum tim nasional Indonesia diiringi juga dengan supporter-supporter yang datang. Yes. Lawan Brunei tidak terlalu banyak, lawan Filipina sudah lumayan banyak, lawan Malaysia lebih banyak, semifinal bahkan final harapannya kalau bisa full stadion. Oke teman-teman, saya mau mengajak Anda untuk bisa melihat bagaimana selebrasi dari Timnas Indonesia dengan La Grande. Kita saksikan ini merupakan selebrasi yang tidak hanya Timnas senior saja lakukan, tapi Timnas junior pun lakukan. Mungkin teman-teman di kantor bisa memberikan gambar yang lebih besar kepada para Betul penonton sekali. Liputan Sport supaya bisa lebih Ini clear. kita bisa bilang tradisi yang mungkin hanya ada di Indonesia, Glenn. Oh, di Bahkan negara lain nggak deh? Negara lain sepertinya tidak seramai ini. Mereka Mereka hanya mungkin fokusnya sama senior, tetapi Indonesia baik 17, U23, wanita, supporter yang datang selalu banyak. Betul. Jadi ini bisa jadi modal buat kita ke depannya bahwa olahraga sepak bola, olahraga populer bisa jadi hiburan untuk semua. Untuk semua, termasuk tadi ya anak-anak, Ya, saya melihat ada wanita, orang tua. anak-anak, perempuan. Stadion harus jadi tempat yang aman untuk semua, Gran. bahkan tadi ada kaum disabilitas juga yang Yes. memang disiapkan khusus ya. Ya, betul sekali. Tadi saya sangat apresiasi ada beberapa kaum disabilitas yang bisa menonton langsung dari pinggir lapangan, disediakan tempat khusus. Ini menurut saya sebuah terobosan lah. Ya, kita tahan dulu Bang Bes, kita dengarkan bagaimana nyanyian dari La Grande untuk Timnas U23 Indonesia. Boleh wawancara pemain?
Oke teman-teman, itu tadi selebrasi dari Timnas Indonesia. Ini mendekati Lagrade dan sekarang sedang menyapa supporter lain. Bang Bes, ini kita akan melawan Malaysia di hari Senin. Yes, waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Masa recovery ini apa yang harus dilakukan oleh tim dan juga pelatih? Istirahat, pure istirahat. Istirahat, recovery, makan yang bagus. Mungkin latihan hanya recovery, tidak banyak yang bisa dilakukan di masa yang seperti ini. Saya punya pengalaman di SEA Games, waktu itu kita tidak banyak melakukan latihan ketika jarak pertandingannya hanya 2-1. Ini para pemain sedang melakukan mengapresiasi teman-teman di James Raven, ada Kadek Ariel dan juga teman-teman. Hey, Sio. Ini How are you? tim. Ready? Hey, congrats man. Kita nggak boleh wawancara, jadi saya hanya memberikan momennya kepada Anda untuk bisa menyaksikan bagaimana kita di sini. Tadi ada Robi Darwis yang berhasil memberikan assist nih untuk gol bunuh diri dari timnas Indonesia. Oke, Bang Bes, ini melawan Malaysia di hari Senin nih Bang Bes. Recovery-nya singkat seperti apa? Recovery singkat, kemungkinan besar menurut saya besok ada latihan recovery untuk pemain-pemain yang tidak latihan. Terus berikutnya pemain inti tentunya pasti akan dapat recovery. Bisa jadi mereka ice bath, bisa jadi mereka massage. Dan mungkin baru hari Minggu nanti baru mulai dilakukan latihan menuju persiapan menuju melawan Malaysia. Walaupun Indonesia sudah mengantongi 2 kemenangan, tapi tetap pertandingan lawan Malaysia tidak bisa kita remehkan. Momentum juga jangan sampai hilang. Dan apapun bisa terjadi. Kalau bisa kita peringkat 1 sih. Masih akan menentukan ya, minimal menentukan siapa peringkat 1 dan juga peringkat 2. Ya, karena ini seakan-akan saling mengalahkan semua. Filipina mengalahkan Malaysia, Indonesia mengalahkan Filipina. Nah, sekarang tantangannya apakah Malaysia bisa mengalahkan Indonesia? Oke, tadi Malaysia sendiri berhasil menang 7-1 dari Brunei dan juga kemarin kalah. Dan kita ini sudah menang 2 kemenangan, artinya kan bebannya sudah sedikit lebih sudah lebih ringan lah. Bagaimana memandang pertandingan lawan hari Senin? Menurut saya kita harus tetap menjaga momentum. Karena kita udah menang 2 kali, kalau bisa yang ketiganya jangan sampai kita lepas. Kenapa? Karena sistem kompetisi seperti ini momentum. Lebih baik kita kalah di awal tetapi habis itu menang terus daripada kita menang di awal terus kalah di tengah-tengah, momentumnya akan hilang. Kenapa? Karena nanti kalau kita lolos fase knockout itu lawannya akan jauh berbeda. Mungkin di sana akan ketemu Thailand, mungkin di sana ketemu Vietnam. Terus momentum tetap harus kita jaga supaya di partai final tidak turun gitu performa tim. Berkali-kali saya bilang pertandingan melawan Malaysia ini akan sangat berbeda Bang Bes. Apa faktor yang perlu disiapkan dan juga diperhatikan? Yang perlu disiapkan adalah menurut saya adalah dari segi emosional. Karena kadang-kadang kita ini gampang emosi kalau bertanding dengan sesama saudara gitu kan, dengan tetangga kita. Ada emosi-emosi yang kadang-kadang meluap beberapa kali di pertandingan-pertandingan senior bahkan. Ada keributan-keributan kecil yang tidak perlu menurut saya. Jadi besok ujian kedewasaan lagi. Yang kalau hari ini levelnya mungkin medium, lawan Malaysia kita bisa sebutkan ya hard lah. Hard, oke, itu berarti lawan paling sulit ya? Ya. Secara permainan Bang Bes, Malaysia ini tim seperti apa? Secara permainan, saya nonton sedikit tadi pertandingan melawan Brunei, yang harus kita antisipasi adalah crossing. Mereka punya crossing yang bagus, sama seperti di Malaysia sebelum-sebelumnya. Mereka punya kickers yang sangat baik dan juga receiver yang bagus. Jadi menurut saya ini kerja double nih dari fullback dan juga center back ataupun sayap untuk mengantisipasi pemain-pemain Malaysia yang melakukan crossing in swing maupun out swing. Tapi kan kekuatan kita salah satunya adalah di back sayap ya. Dan juga kita memiliki back yang memiliki tinggi badan yang cukup menunjang. Yes, itu kelebihan Indonesia pada saat sekarang. Tadi kita bisa lihat Kakang lewat, dia punya postur tinggi, Kadek Ariel juga lumayan tinggi, terus masih ada Schuneman juga, ya kan, tinggi juga, terus ada Ferrari juga, postur badannya tidak kecil, dan fullback Indonesia juga badannya juga tinggi. Kita lihat Ahmad Maulana tadi yang kesini juga posturnya lumayan itu. Jadi menurut saya crossing semestinya bisa diantisipasi, tetapi kalau kita pelatih Glenn, kita akan bilang bukan crossing yang di center back yang harus diantisipasi, tetapi yang kasih crossing. Sumbernya. Oke, untuk kelemahan kita Bang, apa yang perlu jadi catatan dari 2 pertandingan ini? 2 pertandingan ini khususnya yang terakhir adalah finishing. Finishing yang kita bahas ya? Kita harus menyelesaikan finishing, apalagi di pertandingan-pertandingan krusial seperti lawan Malaysia atau di fase knockout, mungkin peluangnya nanti sedikit Glenn, nggak sebanyak ketika berhadapan lawan Brunei ataupun
ketika berhadapan lawan Filipina hari ini. Jadi setiap peluang harus bisa dimanfaatkan. Sebelum pertandingan ini kita udah bilang conversion rate Jens Raven hanya 50%. Ya. Sedangkan strikernya si Filipina dengan peluang lebih sedikit, conversion rate-nya sekitar 60%. Jadi ini mungkin harus bisa diimprove lagi oleh Jens Raven maupun Hoki Caraka ketika berhadapan dengan kiper di depan gawang. Oke, kita masih menantikan dari ruang konferensi pers apakah sudah siap untuk naik, karena kita lihat ini para pemain dan juga para pelatih sudah masuk ke dalam ruang ganti. Oh, belum, masih. Nanti kita akan sajikan kepada Anda konferensi pers dari Graaf van den Berg. Tapi saya mau kembali lagi ke Bang Bes ini, melihat pertandingan melawan Malaysia di hari Senin. Prediksinya seperti apa? Skornya seperti apa? Prediksi saya akan ketat, kemungkinan besar skornya akan tipis seperti hari ini untuk kemenangan Indonesia. Line up apakah akan dirombak? Menurut saya Ferrari akan kembali ke line up, terus sepertinya tidak akan banyak perubahan di lini tengah dan depan. Jens Raven sepertinya akan kembali ke starting line. Oke. Tapi secara keseluruhan dari turnamen ini, Bang, sebetulnya siapa sih lawan terberat Indonesia? Lawan terberat kalau saya lihat adalah tetap momoknya ada di Thailand. Kalau saya menganggap adalah Thailand, karena apa? Karena pembinaan usia dini mereka sangat baik, sudah terstruktur. Mereka punya liga-liga usia muda yang sudah rapi, sudah jalan. Jadi menurut saya mereka tidak perlu lagi sulit untuk mencari siapa yang akan main, siapa yang main di tim yang berikutnya. Jadi menurut saya Thailand tetap menjadi momok. Dan juga kedua ada Vietnam yang selalu berhasil menyulitkan dengan effort mereka, kerja keras mereka, ngeyelnya mereka. Kita tahu lah Vietnam seperti apa. Jadi menurut saya Thailand dan Vietnam. Dan mereka ini hanya bermain 2 pertandingan. Sedangkan kita ini kan 3 pertandingan di grup A. Ya, kita sedikit dirugikan dengan adanya Brunei sebenarnya. Karena akhirnya menambah jumlah pertandingan. Tetapi sekarang akhirnya sama levelnya dengan Thailand dan Vietnam. Kenapa? Karena Thailand dan Vietnam belum main. Setelah ini mereka akan main 2 pertandingan berturut-turut sama dengan Indonesia. Sekarang Indonesia tinggal 1 pertandingan. Jadi menurut saya tingkat kelelahannya kurang lebih akan ada di titik yang sama pada fase knockout. Karena kalau kita bicara turnamen seperti ini, kita akan menantikan di mana peaknya timnas Indonesia ya. Ya, di mana peaknya timnas Indonesia dan juga performanya mereka bisa finish ketika di fase yang dibutuhkan, bukan ketika fase grup. Fase dibutuhkan itu berarti fase final dong? Fase semifinal dan final. Oke. Karena sebelum masuk final harus semifinal dulu. Semifinal dulu ya, dan semoga kita mendapatkan ya siapapun lawannya. Tampaknya kalau di grup sebelah ini Thailand dan juga Vietnam menjadi tim terkuat. Ya, mereka tim terkuat, kandidat terkuat untuk melawan Indonesia di fase berikutnya. Tetapi nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah khawatir yang menonton. Kenapa? Karena Indonesia sekarang dihuni oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Kita tidak sulit untuk mencari pemain yang main di Liga, karena semuanya main di Liga. Ahmad Maulana tadi datang, pemain Arema Malang. Robi Darwis, pemain Persib. Tadi ada Yardan Safi yang tidak main pun, bahkan dia pemain dari Persita Tangerang. Juga ada Kakang, Ariel, Arjuna, Altaf. Semua yang kita bisa sebutkan semuanya adalah pemain Liga Indonesia. Liga Indonesia dan bermain setiap week by week. Week by week. Bahkan ada pemain yang sebenarnya sudah tidak perlu masuk regulasi tapi tetap bermain. Contohnya siapa? Rahmat Arjuna, kadang main bersamaan. Kakang pun demikian. Kakang dan Robi pun kadang demikian. Sudah tidak masuk regulasi, maksudnya sudah ada pemain U22 tapi mereka tetap dimainkan. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan dan mereka sudah layak untuk jadi pemain inti. Artinya mereka juga bisa membuktikan kualitas mereka ini bisa bersaing dengan senior-seniornya. Yes. Makanya mungkin pelatih juga berpikir tidak perlu dia memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri atau pemain-pemain naturalisasi lain yang sedang fokus dengan klubnya, seperti itu. Ya, mungkin itu bisa disimpan untuk nanti ya, kualifikasi Piala Asia dan juga mungkin SEA Games. Nah, ini kita masih menunggu bagaimana konferensi pers nanti akan dilakukan oleh Graaf van den Berg. Tapi kalau saya boleh review sedikit, ini para pemain tadi sudah mulai masuk ke lapangan, dan ini merupakan kemenangan kedua dari timnas Indonesia setelah kemarin berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 8-0 dan juga saat ini sudah mengalahkan Filipina dengan skor 1-0. Dan teman-teman, kita sambil menunggu press conference akan mulai, jangan lupa kita akan kembali lagi nanti pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 di mana nanti Indonesia akan bermain di match ketiga melawan Malaysia. Meskipun memang pertandingan yang sudah tidak begitu menentukan tapi akan menentukan siapa juara grup dan juga runner up. Tentu ini pertandingan menarik karena ini melawan Malaysia, lawan yang sudah lama sekali gengsi.
pertandingan penuh gengsi. Jadi kita akan live reaction lagi, akan mulai jam 7 malam, akan ada pre-match di GBK dan juga nanti akan ada post-match setelah pertandingan. Jadi saksikan terus bagaimana live reaction di Liputan 6. Kita pamit dulu Bang Bes, kita akan lempar ke ruang konferensi pers untuk bisa menutup live reaction kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, saya Glenn Joshua. Best. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Jadi coach menyampaikan bahwa seluruh tim bermain dengan sangat luar biasa pada hari ini, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan untuk man of the match, ke-11 pemain yang tadi memulai, semuanya bekerja dengan luar biasa. Okay, please, any question? Please mention your name and media. Okay. Hello, coach. First, congratulations for the win. Thank you. And I have a question that in the semi-final match, if you have to face Vietnam or Thailand, which team do you think will have more difficult for Indonesia? We at first had to play Malaysia. I don't think about the game after. We had to play Malaysia, and I think that's an important game because I think it's also good for the crowd. So I don't think about the game after. Malaysia is the most important at the moment, and that's the only what I want to think of. Oke, jadi yang dipikirkan terlebih dahulu adalah pertandingan berikutnya melawan Malaysia. Untuk Vietnam dan Thailand belum banyak mau dipikirkan karena melawan Malaysia merupakan partai yang penting untuk kita semua dan juga untuk para supporter yang datang. Jadi fokus ke situ dulu. Okay, ada lagi? Good evening, Coach. I'm Diego from CNN Indonesia TV. Coming up, the game against Malaysia, what do you think we need to anticipate against them? Thank you. But I think the most important thing for us is that we play our own game. You know, what I try to tell my players every time, that we are better than everybody think. I think we have very good players. And if they get that trust, then I think we can show that we are really very, very good. And I think today, okay, it was 1-0, but I think there was only one team who can score 3-4 goals. And that's not because I want to talk about the opponent, but I think we play a very good game today. Oke, jadi pertandingan yang untuk ini sebenarnya sudah sangat baik. Jadi kalau para pemain memiliki kepercayaan diri dan mereka bisa menunjukkan mereka memiliki kualitas yang sangat bagus, bahkan lebih bagus dari tim-tim yang lain. Tidak menyampingkan bahwa tim-tim yang lain jelek, cuman pada hari ini kita melawan Filipina hanya ada satu tim yang bisa membuat 3 atau 4 gol dan menguasai bola. Jadi kalau mereka bermain sesuai dengan pola training yang diberikan pelatih, kita akan berikan permainan yang sangat bagus. And that's also a very good team, because they have a lot of good players also. Dan mereka juga tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain yang luar biasa juga. Okay. Selamat malam Coach Gerard, saya Adi dari bola.com. Cek. Coach, saya pengen tahu tentang regulasi pemeringkatan di penyisihan grup Piala AFF ini. Apakah menggunakan selisih gol atau head to head lebih dulu? Sebab kita nggak menemukannya di situs ASEAN United atau maupun yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan Coach baru memasukkan Jens Rafa di babak kedua dan lebih memilih Hoki Carka sebagai starter? Apakah ini bagian part of rotasi atau mungkin ada alasan yang lain? Terima kasih. Okay, the first of all is I think that if you... Wat was de eerste vraag? Okay. To be honest, maybe it's stupid for me, but I don't know how the regulations are. I only want to play my game, and I don't want to think if we are on the same, and we have to win our next game. And that's the only way we had to think. And then we will see if it's enough. Because I think if you start to gamble and you think about things, you know, I think it's never good. We have to only prepare ourselves to win in the next game. And I think that's the way we have to think to level up. So that's my only way to think also. Oke, jawaban yang pertama,
Jadi untuk regulasi mungkin agak sedikit aneh untuk menjawabnya, tapi juga kurang mengerti bagaimana itu bekerja regulasinya. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan. Nanti kalau kita sudah memenangkan pertandingan berikutnya, baru kita melihat apakah nilai yang kita miliki atau sesi gol itu cukup, baru nanti kita pikirkan langkah selanjutnya. Tapi untuk regulasi, untuk saat ini, bagaimana kita meningkatkan level kita adalah kita bermain untuk menang. Okay, the next is from Jens Graven and from hockey. Listen, we have a squad from 23 players. And I think it's important that every player give everything. And I must say today, it was not only Jens Graven. There were a lot of players who come into the game and they give everything. And we know that hockey and Jens, we need them both. You know, we need the squad. Because he was not fit enough today. No, he played the second half. And next time is maybe that he will play the first half and hockey because I think we had to press, and I think the way we want to play, yeah, we always are up front, and that's the way that is hard for a young player. Oke, jadi mengenai Jens Graven dan hoki, kita memiliki 23 pemain dalam squad dan kita ingin agar semua pemain tersebut memberikan performa yang maksimal ya. Jadi ini bukan berarti satu diuntungkan atau enggak, tetapi hari ini memang hoki kurang fit atau Jens kurang fit, jadi dia bermain terlebih dahulu, kemudian mengganti. Tapi itu juga berlaku buat pemain-pemain pengganti lainnya masuk, mereka ketika masuk memberikan 100-200% untuk tim. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan. Jadi semua itu harus siap ketika dipanggil untuk bermain. Because I think what I think, you know, and if you look to the game. We talk about hockey and we talk about Jens, but what do you think from Brendan and Ferrari and those guys? That they were also very important for us in the game before. And they had to push themselves to a higher level, and I think we do. But we all need to do it together. Jadi bukan hanya mengenai Jens atau hoki, tapi misalnya contohnya ada Ferrari dan juga ada Brandon yang juga sangat penting buat tim. Jadi untuk meningkatkan performa adalah bagaimana semuanya memberikan lagi yang terbaik dan push themselves ya untuk ke level yang tertinggi. And this is only example because there are much more players. Maulana, you can call them all. But jadi ini hanya sekedar contoh aja, ada contoh lain seperti Ahmad Maulana juga misalnya. Oke, ini lagi? Ya, please. Good evening, Coach. I'm Nia from National Radio Station RRI. There's a few players that getting body contact with another player from Philippines. Is there any serious injury from the players of the team tonight? It's after the game. I think we will see tomorrow. But what I think is the most important is that we prepare ourselves for the next game. And I think after the game it's always difficult to say because I think they run and they give everything. So tomorrow we will see, and now they had to make a party together. Another one, Coach. There's a few times Arkan Fikri took a corner kick. Are you already give the specific job for Arkan Fikri, for example, to be taking like a but corner I think kick? if we play with a team, everybody know the quality of the other players, you know. And Arkan I think he's really a top class player for me. I think if you can see a player like Arkan, I think he can also play on a big club because I think he got a lot of quality. But I think a lot of our players had it. But I think the most important thing is now the way to train with them. And Arkan is the corner, can take a corner, but so you have Kakang, you have Kadek. I can call many players who did well, and we need all to play in our own way. Oke, ya pertanyaan pertama mengenai benturan yang terjadi pada malam hari ini, memang kita akan melihat, jadi nggak terlalu dipikirkan terlebih dahulu, kita akan melihat situasi malam hari ini dan besok dengan keadaan mereka, jadi belum bisa memberikan banyak jawaban hal tersebut. Yang penting kita fokus langsung pada pertandingan berikutnya melawan Malaysia pada hari Senin. Yang kedua, mengenai Arkan, setiap pemain dalam sebuah tim mereka tahu kualitas dari pemain-pemain yang lain. Jadi untuk saat ini memang Arkan yang dapat kepercayaan itu, dan memang Arkan memang pemain sangat-sangat bagus dari Coach Gerald juga. Jadi memang dia bisa bermain untuk klub yang besar. Tapi itu hanya satu contoh aja. Ada pemain-pemain lain dalam klub, misalnya ada Kadek yang bisa juga bermain. Jadi bisa dipanggil, termasuk Kakang juga. Jadi semua itu bisa dipanggil tergantung kebutuhannya. Jadi semuanya udah harus siap, dan sekarang kita berlatih dengan pemain-pemain yang ada, dan kita akan maksimalkan apa yang ada di situ. No, and I really mean, if you see today Hanan, you see Arjuna,
We see Tony Firmansyah. I think, yeah, what can we say about players? They give everything, and I think they play all really a top-class game today. Ya, jadi ada lagi misalnya Hanan, ada Tony, ada Arjuna, mereka bermain dengan sangat bagus hari ini. Jadi ya itu mereka juga top player hari ini. Oke, ada lagi? Ya, please. Ya, Jess. Selamat malam Coach, saya Boy dari pantau.com. Jika melihat dari pertandingan sebelumnya melawan Brunei, saya melihat itu permainan timnas Indonesia sangat cair, sangat fluid gitu. Memainkan one to touch pass, passing-passing cepat, tapi pada malam hari ini sangat tidak kelihatan sama sekali. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah memang karena permainan yang pressure tinggi dari Filipina dan permainan yang sedikit kasar dari timnas Filipina sehingga sangat berbeda jauh ketika melawan Brunei kemarin? Terima kasih. Oh, okay. He asked, when we play against Brunei, we play quick pass, 1-2, and then he can see that how fluid it is. But then tonight he doesn't really see it. What's the cause of it? Is because Filipina is a better opponent in playing, or because they pressing hard, or because Filipina is playing hard by tackling us? But I think it's totally different games, you know. And I think today I see it because I think we had a lot of chances, and I think they don't have many chances. I think maybe 0, and I think we can score today 4 or 5 goals against a very good team. So if you don't see it, I see it today. So I'm more happy than I think you are today. Jadi kita melihat dari sisi yang berbeda. Hari ini memang ada permainan yang sangat bagus ya. Kita memiliki banyak chance, kita bisa membuat 4 sampai 5 gol di situ. Coach melihatnya mungkin Anda enggak katanya ya, tapi sebenarnya kita bermain dengan sangat baik hari ini. Oke, last question. Yes. Cik, selamat malam, saya Janal dari Al-Qurat. Kemenangan 1-0 ini di netizen bisa dibilang kemenangan beruntung karena datangnya dari own goal, bisa dibilang gitu. Tadi kan meskipun coach bilang banyak peluang 5 sampai 6 gol tapi tidak terjadi gol. Apakah permasalahan lini depan ini penyelesaian akhir masih menjadi kendala meskipun sebelumnya menang 8-0 lawan Brunei? Terima kasih. Okay, he was asking because we were winning 1-0 and there's a question because the goal come from an own goal and we don't score a goal. Is that a problem with our strikers that we couldn't score a goal, or do we need other solution for it? You know, that's always in the game, you know. Against Brunei we score 8 times, and today we also could score 4 or 5 goals. And I think if you see the game today and you see the game against Brunei, Jens Raven scored 6 goals, Hanan 1 goal, Fikri 1 goal. So we have goal scorers. But you also have to be a little bit lucky. 1 goal was offside, they said. I don't know if it's right. I think we get a lot of chances, and the only thing is, if you don't get chances, you will not score goals. But if you make chances, you will score goals at the end. Oke, jadi bermain bola memang juga kadang-kadang keberuntungannya ya. Kita melawan Brunei, kita mencetak 8 gol, Jens Raven buat 6, ada Arkan 1, kemudian Hanan 1. Jadi kita memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol. Nah hari ini kita mencetak gol juga, tapi nggak tahu tadi itu golnya Jens itu offside atau enggak, nanti harus dilihat kembali. Tapi sebenarnya dalam permainan ya kita memiliki kesempatan peluang, memang harus menyelesaikannya, tapi bisa juga keberuntungan. Yang penting kita mendapat hasil yang terbaik. Oke, finish. Thank you everyone. Thank you coach. Thank you also. Okay. Want to sit down or what? Okay. Okay, good luck. I'll see you next game. Yeah. Thank you. Yeah.